Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana min butuni ummahatina la na'lamu syai'a fa arsyadana ila tariqihir rasyad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah karena rahmat Allah kita bisa bersua dalam forum kali ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Suatu hari ada seorang tua yang datang dengan membawa anaknya yang masih muda mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak itu kemudian mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, anak saya ini adalah anak yang durhaka. Dia kalau saya suruh selalu membantah dan sering membentak-bentak saya. Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya." Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai anak muda, apakah kamu tidak tahu bahwa anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua? Dan apakah kamu tidak tahu bahwa ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua? Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain." Di luar dugaan, anak muda itu bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sebelum anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, apakah orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya?" "Ya," kata Umar bin Khattab. "Apa itu, wahai Amirul Mukminin?" "Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memilihkan calon ibu yang baik, memberi nama yang baik, dan mengajarinya Al-Quran." "Wahai Amirul Mukminin, ayah saya tidak melakukan satu pun dari tiga hal itu. Ibu saya adalah seorang budak perempuan yang dibelinya di pasar seharga 2 dirham, yang setelah itu hamil dan melahirkan saya. Ayah saya memberi nama saya Ju'an atau si jelek, atau dalam bahasa lain artinya adalah kumbang hitam yang selalu mengitari kotoran. Dan yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajari saya Al-Quran satu ayat pun." Mendengar penuturan anak muda tadi, marahlah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. "Wahai bapak tua, sebelum kamu mengatakan anakmu durhaka, maka ketahuilah kamulah yang durhaka, karena kamu melalaikan kewajiban sebagai orang tua." Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pelajaran penting apa yang kita bisa petik dari kisah tadi itu? Pelajaran pertama yang penting untuk kita renungkan adalah bahwa sebelum kita bicara tentang hak
maka kita harus tunaikan dulu tentang kewajiban kita. Sama halnya sebagaimana kita sebagai orang tua, sebelum kita itu menuntut anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka penuhilah dulu kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Karena bagaimanapun hitam putihnya anak kita itu sangat dipengaruhi oleh kiprah dari kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang berperan besar menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau bahkan menjadi Majusi. Jadi tugas orang tua itu ternyata tidak ringan di dalam mendidik anaknya. Kita tidak bisa berharap memiliki anak yang soleh hanya dengan diberi nama anak itu dengan nama soleh, tetapi ada proses panjang yang harus kita lalui. Dalam kisah tadi dikatakan yang pertama adalah harus memilih calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. Artinya sebelum menikah kita itu memang dianjurkan untuk memilih calon pasangan yang memiliki potensi ya. Kalau dalam hadis lain misalkan Rasul mengatakan fankihul wadudal walud ya. Jadi nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Itu menunjukkan bahwa seorang ibu adalah memiliki peran yang besar di dalam mendidik anaknya. Nah, karena apa? Karena ibu itulah yang akan pertama kali mengarahkan, mendidik ya, membina anak kita itu untuk menjadi anak yang soleh. Madrasatul ula, karena ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Tapi perlu diingat, bukan hanya ibunya saja yang berperan dalam pendidikan anaknya di usia muda, karena sekalipun ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, ayah adalah kepala sekolahnya. Yang berarti di situ memiliki peran yang sangat dominan di dalam menentukan, mengarahkan, membina, membimbing anak itu untuk menjadi anak yang baik. Yang kedua adalah memberi nama yang baik. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah ayuh sina ismahu, memberikan nama yang baik bagi anaknya. Perlu diingat bahwa nama itu adalah doa. Nama bagi anak yang kita miliki itu adalah doa kita agar anak itu nanti akan menjadi apa. Kalau kita belajar kepada kalangan para sahabat, ternyata banyak di antara para sahabat itu yang memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama sahabat yang utama. Jadi ada seorang sahabat yang memberi anaknya Utsman bin Utsman ya, ada yang memberi nama dengan nama Abu Bakar. Itu adalah harapan agar anak-anaknya itu bisa meneladani sosok tersebut. Bahkan kita tahu menurut penelitian di Inggris itu mayoritas anak-anak muslim itu diberi nama Muhammad karena memiliki harapan agar anak-anak itu nanti bisa meneladani sosok
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya apa? Untuk membuat anak kita menjadi soleh tidak cukup hanya sekedar memberi nama, tapi ada proses berikutnya, yaitu wayuhsina adabahu, mendidik anaknya itu memiliki perilaku yang baik. Selama ini kita sebagai orang tua seringkali begitu anak kita pulang dari sekolah ditanya nilai matematikamu berapa, nilai IPA-mu berapa, nilai bahasa Inggrismu berapa. Dan pada saat anak kita itu mengatakan angkanya 6, kita itu bersedih. Akhirnya yang terpikir dalam pikiran anak-anak adalah angka demi angka, sehingga akhirnya itu membuat anak-anak yang penting memiliki angka yang tinggi, proses menjadi tidak penting. Akhirnya muncullah budaya nyontek dan sebagainya. Padahal akan lebih bagus jika kita sebagai orang tua, setiap kali anak kita pulang dari sekolah, kita bertanya, "Nah, amal soleh apa yang sudah kamu lakukan hari ini?" Mungkin anaknya karena selalu ditanya seperti itu, dia akan berupaya agar setiap harinya ada amal soleh yang dia lakukan sebelum dia pulang ke rumah. Oh ya, sepulang sekolah tadi ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, gak ada yang menyeberangkan, terus akhirnya saya yang menyeberangkan. Oh ya, tadi ada pengemis kelaparan, uang jajan saya berikan makanan, saya kasih ke pengemis. Dengan begitu anak akan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan itu semua akan muaranya adalah mendidik anak itu untuk menjadi anak yang saleh, anak yang peduli, anak yang dermawan. Tapi sebaliknya, kalau kita setiap hari hanya bicara tentang angka-angka, maka yang tercetak dalam pikiran anak itu adalah nilai yang tinggi. Dan kita sebagai orang tua sudah salah karena hanya menuntut angka yang tinggi, tapi tidak membina akhlak mereka. Berikutnya yang penting bagi orang tua adalah agar anak-anak juga memiliki keterampilan. Rasul juga mengingatkan kepada kita, "Ngallimu auladakum fa innahu mukhallafuna li zamanin khairi zamanikum." Berilah bekal anak-anakmu ilmu, karena mereka akan hidup di suatu zaman yang bukan zaman. Jadi artinya untuk memiliki anak-anak yang soleh itu juga di samping dibekali dengan ilmu-ilmu agama dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak, tapi juga anak-anak itu juga harus diberi bekal keterampilan untuk kehidupannya, karena dia akan hidup di zaman yang bukan zaman kita, yang di situ memiliki tantangan dan rintangan yang boleh jadi berbeda dengan yang kita alami. Nah, dengan begitu maka mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai qurrata a'yun. Allah menggambarkan bahwa hamba-hamba Allah itu diantaranya adalah alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Hamba-hamba Allah itu orang yang senantiasa berdoa, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami ya, sebagai permata hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan pendidikan anak-anak kita sejak masa kecil,
maka pada hakikatnya kita adalah orang-orang tua yang durhaka. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.